wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hangat untuk kita semua. Selamat datang di Teras Komunikasi Staimas Wonogiri, sebuah ruang bincang yang tidak hanya membahas isu-isu hangat, tetapi juga mengajak kita untuk berpikir kritis, empati, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, hari ini kita hadir dalam sebuah tema yang sangat penting dan menyentuh hati, yaitu perempuan berdaya, anak terlindungi, strategi pencegahan kekerasan sejak dini. Dari judulnya saja sudah sangat menarik karena ini sangat relevan dalam kasus yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Dan tentunya saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa, yang kiprahnya itu tidak perlu diragukan lagi. Beliau adalah Ibu Windari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua Pusat Studi Gender PSGA, sekaligus anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Saya ada pantun Bu buat Ibu. Buah mangga si buah delima. Manis rasanya bikin bahagia. Mari bersama kita terima narasumber hebat penuh makna. Ini khusus untuk buat Ibu. Terima kasih. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sehat. Sebelumnya saya terima kasih karena Ibu bisa menghadiri acara di Teras Komunikasi kali ini. Sebelum kita jauh membahas tentang strategi pencegahan, bolehkah Ibu Windari menjelaskan terlebih dahulu, karena dari judulnya saja pencegahan kekerasan sejak dini. Apa sih Bu yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konteks saat ini? Iya. Jadi kekerasan ya terhadap perempuan anak itu adalah tindakan fisik, tindakan psikologis, tindakan juga ekonomi yang itu menimbulkan kerugian atau penderitaan, tidak hanya di ranah domestik tapi juga di ranah publik ya. Saat ini kita tahu bahwa kekerasan itu tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga mulai marak di dunia digital. Seperti apa? Perundungan online atau bullying di media sosial. Iya, lalu ada eksploitasi anak di media massa, lalu ada juga penyebaran konten-konten yang itu agak eksploitasi seperti itu tanpa persetujuan. Misalnya kayak penyebaran foto-foto korban pinjol atau apa, itu kan mereka tanpa persetujuan tiba-tiba disebarkan di media massa seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi hal-hal ini perlu menjadi perhatian bersama ya, karena sudah banyak kasus terjadi gitu dan di mana-mana seperti itu. Sayangnya meski sudah banyak kampanye dilakukan ya Bu ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sudah sering kali terjadi. Terus sejauh mana Bu kasus-kasus ini terjadi di Indonesia berdasarkan data terbaru Bu Windari? Jadi menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, itu dari sistem informasinya mereka itu tercatat sekitar 14.039 kasus yang terjadi hingga 3 Juli 2025, yang mana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga dari kasus yang ada ini itu sudah terlihat ya bahwa tinggi banget gitu angkanya, dan ini bentuk keadaan yang tidak baik-baik saja. Sehingga ini membutuhkan kesadaran kita bersama untuk ayo kita mengkampanyekan untuk tidak terjadi adanya kekerasan gitu ya, seperti itu. Nah, masyarakat itu kadang baru bergerak Bu saat sudah ada korban, saat ada kasus itu baru bergerak. Terus mengapa pentingnya strategi pencegahan sejak dini dan bukan hanya penanganan saja Bu? Karena pencegahan itu adalah kunci utama dulu untuk memutus siklus kekerasan. Jadi kita tidak hanya menunggu terjadi kasus baru ditangani, kita perlu adanya pencegahan dulu agar menumbuhkan sikap ya, membentuk karakter dan juga nilai di masyarakat untuk kita sama-sama memiliki nilai dan pemahaman untuk tidak ada terjadi kekerasan gitu, baik kepada perempuan, kepada anak ya, kepada siapapun itu gitu loh. Karena kekerasan ini kan bentuk kita melanggar
hak asasi manusia ya, tentu ini sangat dilarang sekali seperti itu. Sehingga perlunya edukasi pencegahan ya, baik itu edukasi di media massa, kalaupun juga di media pendidikan ya, di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan keluarga, entah nanti melalui kegiatan seminar, webinar, atau di media sosialisasi ya, ataupun kampanye-kampanye di Instagram ataupun di Facebook. Itu kan ada ya konten-konten misalnya parenting ya kan, yang mengajarkan pola asuh, lalu konten-konten terkait keluarga lah, itu bisa dikampanyekan untuk tindakan anti kekerasan itu, seperti itu. Lalu bagaimana Bu peran perempuan dalam pencegahan ini? Di dalam pemberdayaan perempuan dapat menjadi benteng pencegahan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat gitu. Jadi peran perempuan ya untuk menjadi benteng agar tidak terjadi kekerasan itu karena perempuan yang berdaya, yang memiliki kemampuan dan juga lebih-lebih memiliki misalnya kemandirian ekonomi dan juga kesadaran, keberanian untuk mencegah terjadinya kekerasan ini. Mereka berani untuk bersuara, mereka berani untuk melapor misalnya terjadi kekerasan itu. Dan sebagai perempuan kita ini kan akan mendidik anak-anak kita ya. Sebagai ibu itu kan madrasah utama di rumah. Kita akan mengajarkan pola asuh yang baik kepada anak, kita akan menanamkan nilai-nilai kepada anak, sehingga perempuan atau dalam hal ini ibu, misalnya saya memposisikan diri saya karena dia juga udah punya anak ya, punya berapa Bu? Baru satu Mbak. Iya, itu kita bagaimana bisa menjadi ibu yang baik, ibu yang bisa mengedukasi anak-anak kita tentang untuk tidak melakukan segala bentuk kekerasan, agar anak itu memiliki cinta kasih kepada sesama. Iya, anak menghargai hak asasi orang lain, juga anak memiliki kesadaran untuk menjaga dirinya dan berani untuk bersuara, berani untuk melaporkan bila terjadi hal-hal yang itu sekiranya sudah menjurus pada kekerasan atau menjurus, mohon maaf, mungkin ada pencabulan kayak gitu kan banyak ya ini kasus-kasus yang mohon maaf misalnya dicabuli oleh tetangganya atau oleh teman dekat atau oleh ya lingkungan sekitarnya gitu. Nah, anak diajarkan untuk berani melaporkan kayak gitu. Jadi kita perempuan berdaya dimulai dari diri sendiri dulu ya, kita memiliki pemahaman, memiliki kesadaran, memiliki keberanian untuk melapor, dan kita juga perempuan berdaya yang mendidik anak-anak kita dengan baik itu tadi. Jadi kalau dalam konteks anak-anak itu tentu pendekatannya ya berbeda itu. Jadi langkah apa yang paling penting dilakukan untuk membangun kesadaran anak akan kekerasan itu tadi? Nah, kalau kita ngomongin anak-anak dulu nih ya, jadi langkah pertama apa? Menurut saya kita harus sesuaikan dulu dengan usianya. Karena kan ada yang anak-anak yang memang masih balita, ada anak SD ya, lalu juga untuk ukuran SMP, SMA gitu. Jadi disesuaikan dulu dengan usianya untuk edukasinya ini. Misalnya anak-anak untuk sederhananya adalah dibilangi, diberi nasihat bahwa untuk menjaga diri dan mana batas-batas tubuh itu yang boleh dipegang orang lain. Misalnya hanya berjabat tangan kah, atau ada bagian-bagian tubuh yang itu tidak boleh dipegang oleh orang lain. Sehingga anak sudah tahu, oh ini nggak boleh dipegang orang lain. Sehingga misalnya di luar pengawasan kita, misalnya di lingkungan sekolah ataupun misalnya di lingkungan bermainnya ada tindakan yang misalnya itu terjadi hal yang tidak diinginkan itu tadi, anak tahu oh ini udah nggak bener kok memegang yang sini gitu, anak udah tahu ini nggak bener, nggak boleh gitu kan. Nah, ini nggak boleh memegang yang sini itu nggak boleh. Itu kita memberikan edukasi itu kepada anak, lalu juga ajarkan kepada anak untuk berkata tidak ya, tidak ini dalam arti misalnya mulai ada tindakan di luar pengawasan kita ya, itu tadi misalnya di lingkungan sekolahnya atau di lingkungan bermain atau di luar rumah, misalnya ada oknum-oknum misalnya ya, pelaku yang
kita kan nggak tahu ya, taunya kan baru terungkap ya kan. Makanya anak diajarkan untuk juga menjaga diri apabila terjadi hal-hal kayak gitu, untuk berkata tidak, dan juga anak untuk berani melapor, segera melapor kepada orang tuanya ataupun kepada gurunya. Misal itu terjadi di sekolah, Pak Bu, itu si ini kok gerayangin saya, misalnya si itu kok narik baju saya sampai saya terjungkal. Anak berani melapor. Kadang kan anak diancam. Ya, karena sering kali itu kasusnya di sekolah. Anak diancam, takut, akhirnya nggak berani melapor, terus anak jadi murung, pendiam, depresi. Baru orang tuanya tanya, oh kenapa toh kok murung, kenapa toh kok depresi, kenapa kok sekarang jadi lebih banyak diam. Ternyata setelah digali, ternyata habis terjadi bullying yang sampai terjadi kekerasan, atau mungkin tidak hanya kekerasan fisik ya Mbak, ada juga kekerasan seksual yang itu, mohon maaf, pencabulan kayak gitu. Jadi kita harus memang waspada ya, di tengah dunia yang seperti ini itu harus hati-hati sekali. Akan menjadi hal yang wajar gitu loh Bu. Jadi dari banyaknya kasus yang sudah ada itu kan terlihat ternyata kebanyakan takut melapor karena diancam seperti itu. Terus takut melapor karena takut jadi aib lah. Tapi kalau nggak melapor, terus ini nanti pelaku berkeliaran bebas, iya kan? Pelaku nanti malah ada korban-korban selanjutnya. Lah iya, jadi memang perlu adanya keberanian untuk melawan ini, keberanian untuk mengungkap ini sehingga tidak terjadi korban-korban selanjutnya, dan juga memutus mata rantai kekerasan ini tadi ya, dan juga si korban yang sudah ada segera mendapatkan pendampingan, pemulihan, baik pendampingan hukum maupun psikologisnya, agar dia juga tidak depresi dan dia bisa bangkit kembali, sembuh gitu ya. Jadi tentu tidak mudah, terus dalam prakteknya pasti ada tantangannya Bu ya. Jadi apa sih Bu tantangan terbesar yang dihadapi dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masyarakat kita? Apa yang Ibu sampaikan yang tidak terbuka tadi atau gimana? Oh ya, kita ngomongin tantangan ya ini berarti. Tantangan kebanyakan ya itu tadi Mbak, mayoritas dari banyak kasus yang ada itu adalah karena takut melapor. Lalu adanya budaya patriarki dan menormalisasikan adanya kekerasan. Mereka menganggap bahwa kekerasan, apalagi ini ngomongin rumah tangga ya misalnya, itu urusan intern. Padahal bukan ya, maksudnya ketika kekerasan ini nanti terjadi dalam rumah tangganya, lalu anak melihat dan mencontoh, padahal anak ini nanti kan juga akan bergaul dengan teman-temannya. Jadi anak menganggap, oh nggak apa-apa kok mukul, oh nggak di rumah juga gitu, oh nggak apa-apa kok misalnya mendorong sampai jatuh. Anak menganggap perilaku wajar, dikira itu dinormalisasikan gitu loh. Nah, jadi itu menjadi tantangan, sehingga perlu adanya memang itu tadi Mbak, keberanian untuk melapor ya, sehingga agar segera ditangani ya, ditangani, dan juga korban pun segera juga mendapat pemulihan atau rehabilitasi, pendampingan hukum maupun psikologis, agar juga tidak menjadi masalah mental di dalam dirinya, seperti itu. Bisa tuh. Terakhir nih Bu, pasti kan banyak mahasiswa dan generasi muda di sini yang bertanya-tanya, apa harapan Ibu terhadap generasi muda dalam membangun masa depan yang bebas dari kekerasan? Harapan saya kaitannya generasi muda, saya ini juga masih muda ya, meskipun sudah ibu-ibu anak satu ya. Anak satu Bu. Iya, baru satu ya. Ya, tapi saya juga pernah muda Pak. Jadi harapan saya untuk generasi muda ya, kaitannya dengan nilai anti kekerasan ini adalah, mari kita menjadi agen-agen perubahan ya, yang memiliki kesadaran, memiliki pemahaman nilai ya, untuk stop segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual ya, lalu dan kekerasan psikis lainnya ya. Karena kita mulai dulu dari diri kita sendiri, menjadi pribadi yang baik ya, menjadi pribadi yang baik yang bisa menjadi contoh untuk sekitarnya, dan kita juga menjadi agen perubahan itu tadi. Contohnya apa? Kita mengkampanyekan
nilai-nilai anti kekerasan, stop bullying seperti itu, agar apa yang sudah terjadi di masyarakat itu semakin mereda gitu, dan juga syukur-syukur sudah nggak ada kasus lagi ya gitu, bisa turun gitu ya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri untuk misalnya tidak melakukan bully. Kan kadang kan bully itu dianggapnya hanya gojek, remeh gitu kan, tapi kan kalau udah berlebihan itu kan menyakiti hati dan berdampak ke mental juga. Mikirnya itu hanya gojekan awalnya ya kan, tapi ternyata itu menyerang personal gitu loh, menyerang personal yang nantinya itu kalau nggak segera diselesaikan itu akan dianggap wajar. Makanya mari kita mulai dari diri kita sendiri. Ini tadi anak-anak muda ya, generasi sekarang itu kan cerdas-cerdas ya. Sekarang buka HP, Instagram, TikTok, Facebook, itu kita memang harus selektif sekali. Kita mari mengikuti konten-konten itu yang berfaedah, yang edukatif, yang informatif. Jangan hanya mengikuti yang konten-konten yang tren atau gosip-gosip aja, atau nggak ada informasinya. Ya bolehlah 1-2 kali hiburan, tapi kita anak muda ini harus bisa memfilter nih ya kan, apa aja yang kita masukkan ke dalam otak kita untuk jadi informasi, dan itu karena akan mempengaruhi pemahaman kita gitu nggih. Jadi harapan saya anak muda ini, ayo kita sama-sama memiliki kesadaran untuk ini tadi ya, memiliki kesadaran untuk dimulai dari sendiri-sendiri, untuk mencegah segala bentuk kekerasan dari diri sendiri, dan juga kita mengkampanyekan di lingkungan sekitar kita, dan misalnya terjadi segera dilaporkan seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Windari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, atas ilmu, insight, dan semangat luar biasa yang telah dibagikan. Semoga obrolan kita hari ini, Bu, tidak hanya berhenti di ruangan ini saja, tetapi bisa menjadi bahan refleksi dan langkah konkret untuk mencegah kekerasan sejak dini. Mari kita tutup acara ini dengan satu semangat bersama, yaitu perempuan berdaya, anak terlindungi. Sampai jumpa di teras komunikasi berikutnya. Saya Arvika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.